Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Buniyani, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Presiden Prabowo harus turun tangan meredam tuduhan Ray Dalio bahwa di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) praktik nepotisme dan koncuisme sangat kuat. Jika tidak ditindaklanjuti, maka ini akan merusak reputasi dan harga diri Indonesia di dunia internasional. Dia merupakan tokoh keuangan internasional yang sangat terkenal di dunia keuangan global. Pengamat ekonomi senior yang juga guru besar IPB Bogor, Deden S. Damanhuri, menyatakan hal itu kepada KBU News hari ini menanggapi pernyataan mantan anggota Dewan Penasehat Danantara Ray Dalio. Setelah sempat menjadi orang dalam selama 3 bulan, dia menyatakan mundur dari sana karena tidak berkenan dengan rekrutmen pegawai dan karyawan yang sangat kental dengan nepotisme dan koncoisme yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme dan meritokrasi. Ray Dalio adalah seorang konglomerat dari Amerika Serikat yang merupakan pendiri dana lindung nilai uang atau hedge fund Bridgewater Associated yang mengelola dana 112 miliar US dollar. Reputasinya sangat terkenal, karena itu tepat dia diangkat menjadi penasehat Danantara, tetapi dia merasa kecewa dan mengundurkan diri. Pernyataan Ray Dalio yang bernada menyudutkan Indonesia itu harus ditindaklanjuti dalam rangka untuk perbaikan ke dalam. Harus dilakukan koreksi atas praktik-praktik negatif seperti yang dikatakannya. Kalau Presiden Prabowo abai atas tuduhan Dalio itu, maka akan merusak reputasi kita dan tujuan ideal Danantara seperti yang dicita-citakan. Apa yang diinginkan Prabowo tidak akan terwujud, kata peneliti ekonomi senior Indef itu. Ditambahkannya, mundurnya Ray Dalio seperti yang diungkapkan di akun Instagramnya menunjukkan bahwa dia risau melihat perkembangan yang terjadi di Danantara. Sebagai orang yang sempat berada di dalam selama 3 bulan, dia menegaskan Danantara tidak memegang prinsip meritokrasi seperti yang dipraktikkan di perusahaan besar dan bonafit. Terlalu banyak perekrutan karyawan yang bersifat koncuisme dan nepotisme yang dilakukan diam-diam dan tertutup. Di perusahaan-perusahaan besar tingkat dunia, prinsip meritokrasi itu dipegang dan dijunjung tinggi. Artinya, Danantara jauh dari profesionalisme. Dia dikelola seperti perusahaan keluarga yang menutup pintu dari sikap-sikap profesional yang berorientasi kepada keuntungan dan perkembangan perusahaan. Itulah sebabnya Ray Dalio merasa tidak cocok berada di sana. Dikatakannya tujuan berdirinya Danantara adalah untuk menjadikan dirinya sebagai perusahaan hebat, berorientasi kepada investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja yang luas, menyumbang terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Danantara juga dimaksud bisa menyokong APBN yang rentang fiskalnya terbatas. Tujuan itu tidak akan tercapai jika praktik-praktik koncuisme dan nepotisme masih kental dan kentara di sana. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.